Kencangkan sabuk pengaman. Tidak apa-apa. Jiang Yuxi, barusan kamu terkena bagian mana? Apa kita akan mati? Diam. Kamu lebih baik hubungi suamimu. Dia adalah pilot ulung. Dia pasti punya cara menyelamatkan kita. Tidak baik, Guru. Sinyal Northwest 1249 hilang. Apa? Memanggil menara kontrol 13. Memanggil menara kontrol 13. Northwest 1249, panel instrumen rusak. Pesawat tidak stabil. Minta dukungan menara kontrol. Lakukan pendaratan darurat. Bagaimana ini, Guru? Kakak ipar meminta pendaratan darurat. Jika operasi tidak hati-hati, semua orang di pesawat akan tewas. Jangan panik. Semua orang dengarkan perintahku. Aktifkan peraturan darurat 1248. Dan beritahu ke semua menara kontrol di bawah untuk bekerja sama sepenuhnya. Selesaikan beritahu militer untuk membuka izin satelit S2. Selanjutnya, kita bawa Northwest 2949 pulang. Siap. Tang Rong, hubungi Northeast 78 Pacific. Tinggalkan landasan pacut seperti. Siap. Ya, Yao. Buka peringatan penyelamatan darurat. Menerima. Northwest 1249. Northwest 1249/net turun dan pertahankan 3700. Mengerti. Northwest 1249. Percepat ke utara 300. Guru, ini terlalu berisiko. Dengarkan aku. Haitas ada waktu. Northwest 1249. Sudah dipercepat 300. Northwest 1249. Northwest 1249. Turun langsung 1000. Tidak bisa. Guru, penurunan terlalu besar. Aku tahu kau yakin, tapi ini tidak sesuai aturan. Jika pesawat terjadi masalah, kau akan menghadapi penjara seumur hidup. Nyawa manusia sangat penting. Tak peduli sebanyak itu. Jika ada masalah, aku yang tanggung. Menara 3. Menara 13. Barat laut to reset at summons. Apakah turun langsung 1000? Ya, Xiaoxi, kau tenang saja. Aku pasti membuatmu pulang dengan selamat. Barat laut 1249 sudah turun langsung 1000. Barat laut 1449 mendarat darurat di landasan 7 desa. Perhatikan wind shear. Barat laut ke Sulan di tengah. Ambiented. Ya. Guru, kau benar-benar mantan. Pilot andalan. Kalau bukan karena menjaga kakak ipar, kau terlalu berbakat untuk di sini. Jangan berkata begitu. Semua ini adalah pilihanku. Kakak ipar. Hei istri, terima kasih atas kerja kerasmu. Gue Yun Tian. Mengapa kau sengaja memberikan instruksi yang salah? Kepadaku, kau tahu tidak bahwa kau hampir membunuh lebih dari 200 penumpang? Istri, apa maksudmu ini? Apa maksudmu? Kamu sengaja memberi saya instruksi yang salah, hampir membunuh seluruh kru dan penumpang. Kau masih punya muka bertanya apa maksudku? Kakak ipar, kamu salah. Tadi guru yang menyelamatkan kalian? Diam kau. Siapa yang tidak tahu kalian guru dan murid? Seharian bergaul mesra. Kau tidak perlu menutupinya. Aku mendengarnya di earphone. Mana mungkin palsu? Sayang, kau tidak boleh kucing awas sungguh. Yue Yuntian, aku tahu. Kamu pada dasarnya tidak suka aku bekerja sama dengan Yuxi. Tapi aku sudah menjelaskan padamu berkali-kali. Meskipun aku dan Yuxi adalah cinta pertama, itu sudah menjadi masa lalu. Kamu tidak bisa karena kesal, lalu membahayakan begitu banyak nyawa penumpang tak berdosa. Kali ini, meskipun kita sudah bersaudara belasan tahun, aku tidak akan membantumu. Aku juga tidak akan melindungimu. Aku tidak hanya harus bertanggung jawab terhadap nyawa semua penumpang, tetapi aku juga harus memberikan penjelasan kepada semua penumpang. Tidak. Kau manusia sampah.
Dengar penjelasanku. Bagaimana kalau aku disuruh keluar maskapai ini? Manusia sampah. Aku pukul kau. Pantas? Hentikan. Bukan begitu. Hentikan. Hentikan. Terdakwa Yue Yuntian melakukan operasi ilegal, pembunuhan berencana dengan keadaan yang berat. Pengadilan ini menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Yue Yuntian. Istri, aku tidak mengirim perintah yang salah. Aku tidak sekian temannya dia kecil. Tolong percayalah padaku. Aku tahu kamu tidak mengirim perintah yang salah. Sebenarnya hari itu di pesawat, Kamilah yang menyebabkan pesawat kehilangan kecepatan dan kehilangan keseimbangan. Engkau hanyalah kambing hitam yang aku cari. Because Dan kami sengaja menghasut penumpang untuk berontak. Sayang sekali tidak berhasil membunuhmu. aku ternyata demi seorang wanita ular jatuh ke keadaan seperti ini. Zhang Yuxi, Cima, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuat kalian mati mengenaskan. Si B249 lepas landas sukses, semua normal. Menara kontrol, terima silakan balas. Menara kontrol, terima silakan balas. Si B ada yang semua naik. Pada landas sukses. Bukannya Riko sudah mati? Jangan-jangan aku terlahir kembali? Guru, ada apa denganmu? 2025, 2 Juli. Hairpoint. Aku melanggar aturan, memaksakan diri untuk campur tangan dan menyelamatkan NW249. Namun, aku difitnah oleh Zhang Yuxi sebagai piponofob berencana. Dihajar penumpang hingga cacat, akhirnya mati di rumah sakit. Syukurlah aku retaliated Zhang Yuxi, Chen Ma. SWAT kejahatan yang kalian lakukan padaku akan kubalas kali ini. Penerbangan NW249 lepas landas berhasil. Semua normal. Menara kontrol, terima jawab. Menara kontrol, terima jawab. Yue Yuntian tidak akan meninggalkan menara, kan? Penerbangan NW249 lepas landas berhasil. Menara kontrol, terima jawab. Detik dot. 9. Kenapa hari ini kamu tidak mengucapkan selamat jalan untukku? Sayang, semoga selamat sampai tujuan. Setiap penerbangan yang saya kendarai, dia pasti tidak akan pergi. Guru, pesawatnya sudah jauh? Kok masih terus memandang di sini? Kalau kamu rindu padanya, bicaralah sedikit dari hati ke hati. Tenang saja, aku tidak akan memberitahu siapapun. Auto itu ada yang berlalu dibicarakan dengannya. Keras mulut, nggak ada yang perlu dibicarakan, masih terus memandang di sini. Di hidup ini tuh aku hanya akan mensaksikan menghancurkan diri sendiri. Autopilot terputus paksa. Celaka, pesawat mengalami stall. Panel instrumen akan meledak. Cepat cari cara. Jika terus begini, pesawat akan jatuh. Menara. Ini pusat pemantauan cuaca. Terdeteksi badai petir mendadak di atas kota kita. Harap waspada. Akhirnya datang Zhang Yuxi. Di kehidupan ini, semoga kau bisa turun dari pesawat hidup-hidup. Celaka, kita menghadapi arus balik di zona badai. Pesawat sebentar lagi akan mengalami stall.
Chang Yuxi, barusan kau menyentuh bagian mana? Diam kau. Lebih baik hubungi suamimu. Dia pilot andalan. Pasti dia punya cara menyelamatkan kita. Memanggil Menara 13. Memanggil Menara 13. Barat Laut 1249 memanggil Menara 13. Terima, jawab. Terima, jawab. Tidak ada yang menjawab. Bagaimana kita? Kita tidak akan mati di sini, kan? Ah, Ada masalah, Direktur. Sinyal Ship Bay 2449 hilang. Apa? Ship Bay 1249 jawab. Ship Bay 1249 jawab. Belum terhubung. Ship Bay 1249 jawab. Ship Bay 1249 jawab. Tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba jadi begini? panggil Menara 13. Seabay Sukuring. Panel instrumen rusak. Pesawat tidak stabil. Minta dukungan menara. Melakukan pendaratan darurat. Kenapa diam? Segera buka sistem komunikasi darurat. Panggil petugas pemadam dan penyelamat. Tunggu di tempat. Jika terjadi kecelakaan, lakukan penyelamatan segera. Siap. Guru, cepat pandu kakak ipar untuk pendaratan darurat dan kembali. Benar, Yuntian. Kau ahli dalam hal ini. Kau yang memimpin di sini. Bawa semua orang pulang dengan selamat. MEF, Direktur, saya benar-benar tidak bisa melakukan ini. Guru, kami di sini hanya engkau yang dalam situasi cuaca tiba-tiba berubah. Punya pengalaman menembus zona badai. Kau saja tidak bisa. Siapa lagi yang bisa? Dia hanya karena cuaca biasa. Saya masih yakin. Tapi Apa maksudmu? menurut pengalamanku, aku rasa kecelakaan ini tidak sesederhana itu. Apa maksudmu? Aku curiga Shibei Topasafanil masuk zona badai petir bukan karena cuaca. Petir pernah disebabkan oleh sesuatu yang pesutkan operasi melanggar aturan di pesawat. Apa? Ketua. Kami baru saja mengambil catatan penerbangan terbaru Northwest 1249 dan menemukan bahwa 20 menit yang lalu Northwest 1249 melakukan pendakian darurat dan segera mencapai nilai kritis serta terjadi ketidakseimbangan pesawat. 20 menit yang lalu, artinya cuaca belum berubah. Northwest 1249 sudah mengalami kecelakaan. Tadi malam Vice di Station Meteorologi. Dan ramalan cuaca menunjukkan meskipun hari ini akan ada badai petir, tidak ada cuaca bencana khusus. Kondisi pembentukannya, menurut pengalaman saya, pesawat memasuki area badai petir, kemudian kalau stall, benar-benar tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan adalah ada acara melanggar aturan. Keterlaluan. Siapa yang berani membuat masalah di pesawat? Tidak peduli dengan nyawa ratusan orang. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Bagaimana dengan Yuxi? Angka di panel instrumen melampaui batas, pesawat stall hampir jatuh. Meskipun kita berhasil mendarat darurat, kita tidak bisa menghindari penyelidikan perusahaan. Apa yang kamu takutkan? Tidakkah kau berpikir ini adalah Tuhan yang memberi kita kesempatan? Apa maksudmu? Bagaimana jika kita memanfaatkan kejadian hari ini untuk menjebaknya? Pantas saja kau. Saya perkirakan Yue Yuntian sudah tahu berita bahwa pesawat akan segera mendarat darurat. Dengan hubunganmu dengannya, dia pasti akan menerima pekerjaan menara kontrol. Benar. Setelah pesawat mendarat, kita akan dengan tegas menyatakan bahwa dia memberikan instruksi yang salah. Bahkan jika dia punya 100 mulut, dia tidak bisa menjelaskannya lagi. Tapi guru, penumpang di pesawat itu tidak bersalah. Benar, Yuntian. Aku bisa berjanji padamu. Setelah pesawat kembali dengan selamat, aku akan meminta tim inspeksi turun tangan segera. Pasti akan menemukan pelaku sebenarnya. Sekarang kau, cepatlah pimpin pesawat kembali dengan selamat. Guru, jika tidak cepat, penumpang di pesawat itu akan mati. Kakak ipar masih di atas. Menurut peraturan penghindaran hubungan dekat dari Biro Penerbangan, aku tidak bisa memimpin, atas video harus memilih menghindar. Guru, ini sudah jam berapa? Kau masih peduli dengan hal-hal ini? Apakah kau ingin melihat dengan mata kepala sendiri kakak ipar dan lebih dari 200 penumpang di pesawat mengalami bahaya? Aku memang tidak bisa turun tangan, tapi masih ada engkau. Apa?
peserta magang ATC Menara 13. Si Layao, Hadir. aku umumkan ujian konversi statusmu secara resmi dimulai. Aku? Chang Yuxi Qinmo. Aku sangat menantikan setelah kalian turun. Menempawan yang duduk di menara bukan aku. Ekspresi apa yang akan kalian tunjukkan? Yuntian, kau ini main-main. Kau tahu apa yang kau lakukan ini? Seberapa tinggi risiko bahayanya? Aku tidak harus tahu seberapa tinggi kesulitan misi ini. Tapi aku juga tahu hubungan Anda dan Layao. Karena Anda bisa membuat Layao turun ke tingkat bawah untuk latihan, itu membuktikan Anda sudah bertekad untuk menyerahkan Xingyu Airlines kepada Layao. Pada ini saya akan kesempatan terbaik bagi Layao untuk membuktikan setelah pertempuran ini, baik tingkat bawah maupun Dewan Direksi, Tower akan jadi suara yang meragukan Layao. Tapi risikonya terlalu tinggi. Apakah kamu yakin dengan langkah ini? Itu adalah bidangku. Aku percaya pada kemampuanku sebagai guru dan lebih percaya pada kemampuan muridku. Beritahu semua petinggi untuk segera datang ke ruang rapat guna melakukan tinjauan bersama. Jangan panik, semua dengarkan perintahku. Segera aktifkan peraturan darurat 1228. Beritahu semua menara di bawah kendali untuk bekerja sama. Selain itu, beritahu militer. Aktifkan izin satelit S2. Selanjutnya, mari bawa Northwest 1249 pulang. Siap. Tangrong hubungi Northeast 7899 untuk meninggalkan landasan 17. Siap. Jia, segera aktifkan alarm penyelamatan darurat. Siap. Northwest 1249, percepat ke utara 300. Yuntian, apa kau sedikit gugup? Sedikit. Istrimu juga ada di atas pesawat. Dulu kau sendiri yang dengan sukarela memberikan posisi kapten padanya. Berhasil. Selamat, Ketua Dewan. Ada penerus sekarang. Bagus. Segera kirim tim medis ke sana untuk memeriksa penumpang dan kondisi keselamatan seluruh kru. Dewan Direksi kami nanti juga akan datang langsung untuk memberi penghormatan. Jangan lupa kata khidmat dan catatan operasi pesawat. Aduh, Kapten Jiang, berkat Anda, kalau tidak kami semua akan celaka. Aku pikir akan mati di atas sana. Chang Yuxi, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang saya lakukan? Yue Yuntian, aku bertanya padamu. Sebagai petugas pengatur lalu lintas udara, apa tugasmu? Apa menghormati dan tanggung jawab membawa semua penerbangan pulang. Lalu kenapa kau memberiku instruksi yang salah, hampir menyebabkan kematian? 200 lebih penumpang di pesawat? Para penumpang, kalian belum tahu kan? Tadi dialah yang sengaja memberiku instruksi yang salah, hampir membuat kita celaka. Kakak ipar, kau salah paham. Tadi di menara kontrol. Hei Yuntian, aku tahu kau tidak suka aku dan Yuxi. Bekerja bersama. Aku sudah menjelaskan berkali-kali, aku dan Yuxi memang pacar pertama, tapi itu sudah masa lalu. Kau tidak bisa karena kesal sendiri membahayakan nyawa penumpang sebanyak ini kan? Kali ini, meskipun kita bersaudara belasan tahun, aku tidak akan membantumu. Aku juga tidak akan melindungimu. Hari ini, aku harus bertanggung jawab atas nyawa semua penumpang dan memberikan penjelasan kepada mereka. Ada apa, Kopilot Chin? Apa Yue Yuntian sengaja? Setahuku, keluarga Yue Yuntian baru saja bangkrut. Sangat membutuhkan dana besar. Nilai asuransi Kapten Jiang sangat tinggi, ditambah subsidi negara dan perusahaan, cukup untuk menutupi kerugiannya. Jika bukan karena Kapten Jiang yang ahli dan berani, ditambah kerjasamaku yang baik, orang ini benar-benar berhasil. Demi keuntungan pribadi, dia mengabaikan nyawa kita semua, tanpa peduli. Di mana direktur? Aku ingin mengadu. Orang seperti dia harus jadi di pengadilan militer. Apa buktimu bahwa aku hampir menyebabkan pesawat jatuh? Buktinya aku mendengarnya sendiri. Masih perlu bukti apa lagi? Suaramu. Masa aku tidak kenal? Penjahat tidak peduli nyawa, hampir membunuh kita semua. Bagaimana maskapai kalian merekrut orang? Mana pemimpinnya? Direktur hari ini tidak memberi penjelasan. Tidak ada yang boleh pergi. Lebih baik kita pukul dia sampai mati hari ini. Tidak seperti manusia, pantas mati. Pukul dia. Pukul dia. Tenang semuanya, tenang. Diam.
apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Mengapa Ketua Dewan datang? Jika dia datang, akankah dia melihat rencana kita? Jangan panik. Ketua Dewan datang, kita harus bersikukuh bahwa dialah yang memberikan instruksi salah. Bahkan jika Dewa pun datang, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Ketua Dewan, saya melapor. Petugas kontrol lalu lintas udara Yue Yuntan memberikan instruksi yang salah, hampir menyebabkan ratusan orang di pesawat tewas. Mohon berikan hukuman berat. Anda adalah Ketua Dewan Grup Xingyu. Hari ini, jika tidak memberi kami penjelasan, jangan harap ada yang bisa pergi. Ada orang yang dengan sengaja membahayakan nyawa seperti ini harus dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Kau masih berani tertawa? Dasar pembunuh. Memang harus ditangkap, tapi bukan aku. Embalasan dan website ini yang melanggar prosedur hampir membunuh seluruh awak dan penumpang. Apa maksudmu? Masukkan kau dan Chin Mo melanggar prosedur, mencabut kapal suara bahaya dalam kecepin, hampir menewaskan lebih dari 200 penumpang di pesawat. Omong kosong, aku adalah kopilot. Instruksi yang kuterima. Memang salah. Jika bukan karena Kapten Jiang yang berani dan teliti, tenang dalam bahaya, tidak hanya semua orang akan mati, tetapi juga akan membuat reputasi seluruh Xingyu Aviation hancur, dan bahkan bangkrut. Kau mengarang, bukan begitu. Kalian jelas-jelas memutarbalikkan fakta. Diam. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian berdua punya hubungan gelap. Menurutku, semua ini hari ini adalah rencana kalian berdua. Membunuh istri untuk mengklaim asuransi. Lalu selingkuhan itu menjadi istri. Pak Direktur Utama, saya menyarankan agar hal ini diselidiki secara ketat. Kedua orang ini ditangkap semuanya untuk memberikan penjelasan kepada para penumpang. Ada apa? Bicara saja. Apa hakmu memukul orang? Aku pukul dia, kenapa? Kau kasihan? Orang tepistin dia. Yang hanya tahu menggoda suami orang lain, pantas dipukul. Kau jahat. Maksudmu, Yue Yuntian di Menara Kontrol memberimu instruksi yang salah. Benar sekali Ketua Dewan. Dialah yang memberikan instruksi yang salah. Membuat kami di ketinggian tidak bisa menghindari badai petir tepat waktu. Langsung menerjang arus balik. Situasinya sangat berbahaya. Kalau bukan karena sabuk pengaman, tulangku sudah hancur. Kalian bilang guruku yang memberi kalian sinyal yang salah. Lalu bagaimana kalian yakin orang di Menara Kontrol itu pasti dia? Kalau bukan dia, apa mungkin kau? Siapa yang tidak tahu? Selama penerbangan yang diterbangkan Kapten Jiang, Yue Yuntian pasti ada di Menara Kontrol dan mengawasi. Karena kau tepat semua itu, kenapa kau mengira aku sengaja menyakiti kalian? Karena kau juga ingin membunuh istri untuk klaim asuransi. Dan ingin bersama dengan orang ini, aku tidak menyangka hatimu begitu kejam, sampai rela demi uang, membahayakan nyawa setiap penumpang. Zhang Yuxi, aku tanya kau sekali lagi. Kau yakin Yue Yuntian di Menara Kontrol memberimu instruksi yang salah? Aku tentu yakin. Yue Yuntian meskipun kita suami istri, tapi kali ini kau sangat jahat. Aku pasti tidak akan melindungimu lagi. Kau sebaiknya pikirkan, bahwa menepis nakin Timor sendiri. Menjelang kematian, kau masih keras kepala. Ketua Dewan, orang seperti ini harus dikeluarkan dari Xingyu Airlines. Bahkan diumumkan secara nasional dan dilarang bekerja lagi agar tidak merugikan orang lain. Benar, harus diajukan ke pengadilan militer dan dihukum seumur hidup. Yang pantas dihukum seumur hidup adalah kalian. Kenapa? Kasihan. Kalau begitu kenapa kau tidak menggantikannya di penjara? Oh, tidak. Kau belum menjadi pegawai tetap, kan? Kau tidak berhak mengendalikan Menara Kontrol. Masih magang? Sayang kau ingin menggantikannya di penjara. Bahkan tidak punya kesempatan. Tapi tunggu dia keluar penjara. Kau masih bisa mengikuti gurumu dan terus belajar. Aku percaya dalam hidupku. Kau pasti akan lulus ujian. Tidak perlu kalian pusingkan. Tapi kalian berdua benar-benar buta dan tuli. Bahkan tidak mengenali penyelamat kalian sendiri. Apa maksudmu? Ujian tetap loyal adalah memandu penerbangan kalian, mendarat darurat dan kembali. Tadi di Menara Kontrol memberi kalian awan tentang jabatan perintah. Adalah dia. Apa? Yue Yuntian, kau bilang tadi orang di menara itu bukan kau. Benar, orang yang tidak punya sopan santun bukan hanya muridku, tetapi putri kandung direktur. Tenang, jika putriku melakukan kesalahan, ku tidak akan melindunginya. Tetapi jika ada yang ingin memfitnahnya, ku
aku juga tidak akan tinggal diam. Direktur, Anda dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu aku dijelaskan? Kalian melanggar aturan dan menyebabkan pesawat kehilangan kecepatan. Tahu bertanggung jawab dari memutarbalikkan fakta dan menjebakku. Maksudmu pesawat hampir celaka karena kesalahan operasi? Bagus. Ternyata yang hampir membuat kita celaka adalah kalian berdua. Pukulan bagus, berhati ular berbisa. Jiang Yuxi, Qin Minzi, yang Blanford Part Chapters prosedur. Menjebakku, itu aku bisa mengerti. Karena kalian salah satu adalah wanita yang paling kucintai. Satu lagi adalah sahabat terbaikku. Tapi kalian seharusnya tidak, karena keinginan pribadi kalian, mengabaikan nyawa ratusan penumpang. Kalian tidak tahu deh. Apa sebab terhadap mewakili ratusan keluarga? Apa karena kekeras kepalaan kalian? Kalian akan mempermainkan kebahagiaan balik ratusan keluarga itu. Kalian benar-benar orang jahat. Jiang Yuxi, Cimak, mengingat perbuatan kalian berdua, hari ini aku akan melaporkannya ke otoritas penerbangan. Biarkan tim inspeksi turun untuk menyelidiki dengan serius. Apa gunanya menyelidiki? Ayo semua, pukul mati 2 pembunuh ini. Orang jahat. Benar, pukul mati mereka. Pukul dia. Pukul dia! Jiang Yuxi, Qin Minzi, apa yang sudah aku buat yang pada di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini, akan kubalaskan satu persatu. Dengarkan penjelasanku. Kamu orang jahat. Bagaimana caramu masuk ke maskapai ini? Pukul dia. Jangan pukul, jangan pukul. Bukan seperti itu. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Bukan seperti itu. Jangan pukul. Pukul dia. Pukul dia! Pukul dia! Tunggu. Kalian bilang aku melanggar prosedur. Kalian punya bukti? Semua orang di menara bisa membuktikan. Guru, dia hari ini sama sekali tidak muncul di menara. Jelas kalian berdua yang memfitnah dengan jahat. Apalagi yang bisa dikatakan? Bahkan jika Yue Yuntan tidak ada di menara hari ini, hanya bisa membuktikan bahwa orang yang memberi instruksi salah bukan dia. Apa maksudmu? Para penumpang, rekan-rekan kru. Ada hal yang tak ingin kukatakan. Tapi aku takut jika tidak kukatakan, aku dan Yuxi akan sulit keluar dari sini. Aku akui, Yue Yuntan memang tidak ada di menara. Aku salah paham padanya. Namun kami benar-benar mendengar instruksi yang salah. Apa mungkin kami salah dengar? Kami akan mempertaruhkan nyawa sendiri. Untuk bercanda. Oh, aku tahu sekarang. Semua yang terjadi hari ini adalah konspirasi kalian berdua. Yue Yuntian, meskipun kau ingin mendekati putri direktur, tidak perlu setega ini kan? Setidaknya kita pernah menjadi suami istri. Kau berani membunuhku demi seorang wanita? Omong kosong, apa buktimu? Bukti? Bukti? Tentu saja aku punya. Pasti kalian semua pernah dengar tentang kotak hitam. Semua yang terjadi di pesawat terekam di dalam kotak hitam. Jadi, kalau kalian ingin tahu apakah aku benar-benar melakukan pelanggaran prosedur, keluarkan kotak hitam itu dan lihat sendiri. Di sini banyak orang, tidak aman. Setelah kita pergi dari sini, aku akan mencari bagian teknis untuk mengubah data. Nanti di depan semua orang, bahkan direktur pun tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, Direktur. Beranikah kau membiarkan kami pergi ke pusat teknis untuk melihat? Kalian sungguh ingin melihatnya. Yap, harus pergi. Siapapun yang hari ini hampir membunuh kami harus memberikan penjelasan. Benar, harus ada penjelasan. Ayo, Direktur. Tidak perlu repot-repot. Bukankah kau ingin melihat kotak hitam? Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Begitu pesawat mendarat, aku sudah menyuruhnya orang membuka kotak hitam untuk mengekstrak semua data penerbangan. Karena aku bikin ballistic, lihat saja di sini. Kalau begitu, hari ini di depan semua orang, kita lihat siapa sebenarnya yang bermain curang. Siapa sebenarnya yang main curang? Ketua Dewan sudah siap. Cepat tayangkan. Bukankah kau selalu ingin Yue Yuntian mati? Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan hari ini untuk menjebak dia dengan masalah ini?
Selama yang terbang adalah penerbanganku, dia pasti tidak akan pergi. Semua orang dengar perintahku. Segera aktifkan peraturan darurat 12.128. Beritahu semua menara pengawas di bawah untuk bekerja sama. Aku saat itu pikir, aku hampir mati. Boleh kabel melakukan hal itu di pesawat? Sengaja terbang ke lapisan petir hanya untuk menjebak orang lain. Benar-benar bukan manusia. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Video ini palsu. Kami difitnah. Benar, video ini pasti palsu. Ini hasil rekayasa. Dibuat untuk membersihkan nama putrinya sendiri. Ya, Direktur Utama menyalahgunakan jabatan. Haha, benar sekali. Aku memang menyalahgunakan jabatan. Tapi bukan untuk membersihkan nama putriku. Melainkan untuk membuat kalian berdua membayar harganya. Semua dengar kan? Kawan-kawan para penumpang, dia mengaku. Jadi video ini pasti palsu. Zhang Yuxi, Chen Mei, kalian sungguh tidak tahu malu. Menipu publik, membalikkan fakta. Tidak ada hal yang tidak bisa kalian lakukan, kan? Kau mengarang, kau hanya ingin menikah dengan orang kaya, memfitnahku. Para petinggi, kalian harus membelaku. Jika tidak, maskapai Xingyu akan mau menjadi milik keluarga Xi. Kau sungguh bodoh. Atinsan kau berafiat. Mengikut semua petinggi hari ini. Ada semua? Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi. Hari ini adalah ujian konfirmasi Yue Yao. Yue Yao sebagai kerabat Direktur Utama. Tentu saja demi keadilan dan juga demi mendapatkan kepercayaan, mengundang semua eksekutif senior dan staf menara kontrol untuk datang menjadi saksi. SWAT yang started di menara kontrol hari ini, mereka melihatnya dengan jelas. Boleh falah saksi paling kuat atas pelanggaran prosedur dan penjebakan rekan kerja yang kalian lakukan. Wanita ini sangat jahat. Dia benar-benar menggunakan kita sebagai alat. Kita tidak boleh melepaskannya. Aku paling benci orang yang menipu kebaikan kita. Hajar Dorel. Hajar dia. Hajar dia. Hajar dia. Guru, kapan kamu berencana bercerai dengan Zhang Yuxi? Sementara ini tidak. Apa? Guru, kau masih punya harapan padanya? Tim investigasi akan segera turun. Setidaknya tuduhan kelalaian tugas, dia tidak bisa lolos. Ditambah lagi sengaja menjebak rekan kerja, setidaknya di penjara selama 10 tahun atau lebih. Guru. Apa yang kau pikirkan? Cerai begitu saja. Bukankah itu terlalu mudah baginya? Zhang Yuxi, seumur hidup ini, aku juga akan membuatmu merasakan rasa hidup lebih buruk dari mati. Suami, aku salah. Jangan pukul aku, suami. Suami, aku tahu engkau tidak akan meninggalkanku. Jangan sentuh aku. Kau membuatku mual. Suamiku, aku juga terhasut oleh Kinmo. Dialah yang mendorongku untuk melaporkanmu. Kalau Lindawi aku akan masuk penjara. Aku takut. Suamiku, aku lapar. Maukah kamu menyuapiku? Sudah cukup baik aku mengantarkan makanan untukmu. Terserah kau mau makan atau tidak. Siapa yang menyuruhmu datang? Bukankah kamu pura-pura pingsan? Cepat keluar. Sayang, kau salah paham padaku. Aku juga terpaksa. Jika aku tidak pura-pura pingsan, siapa yang akan merawatmu? Jangan berpura-pura di depanku. Aku sudah memutuskan. Aku akan hidup baik-baik dengan Yuntian. Sedangkan kau, itu urusanmu sendiri. Yang mencintaimu adalah aku. Yang menyakitimu adalah dia. Kalau tidak, kau pikir Direktur Utama. Kenapa tiba-tiba muncul? Apa maksudmu? Kau masih belum mengerti. Pikiran kecilmu ini sudah lama diketahui olehnya. Semua yang terjadi hari ini, semua sudah diatur olehnya sebelumnya. Tidak mungkin. Hari itu dialah yang dengan tegas menolak perintah pendaratan dan memaksa si Leo melakukan evaluasi. Kamu sekarang sudah jatuh ke dalam perangkapnya.
Selanjutnya, dia akan berusaha memindahkan aset, lalu mengusirmu. Chinmo, lalu bagaimana sekarang? Kita harus menyerang lebih dulu buat jebakan untuknya, buat dia kehilangan reputasi. Bukankah kalian punya perjanjian pranikah? Asalkan dia berselingkuh dan mengkhianatimu, dia akan pergi tanpa sepeser pun. Pada saat itu, meskipun kita terungkap, kita tidak takut. Pada saat itu, setelah kita keluar, kita akan punya banyak uang. Seluruh dunia ini milik kita. Benar. Kak. Pesananmu. Baru saja kehujanan. Seluruh tubuhku basah kuyup. Bolehkah aku meminjam pengering rambutmu? Boleh. Masuklah. Kak, terima kasih. Kamu baik sekali. Kamu sendirian di rumah? Aduh. Kak, aku tidak sengaja. Kak, kamu sangat tampan. Kak, bagaimana kalau kamu mandi dulu? Aku tidak sabar. Kak, aku tidak terbiasa dengan pria yang tidak mandi. Baiklah. Katakan. Siapa yang ngutusmu? Yue Yao, kau bantu aku selidiki wanita ini. Paya, kau sungguh main-main. Kau harus hati-hati. Jika kau membuatku kehilangan minat, kau akan sangat mengecewakan. Aku sudah menyelidikimu sejak lama. Kau masih mau berpura-pura. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau ahli dalam penipuan kencan. Kau ada nama Nightingale? Benar? Kamu, Bagaimana kau tahu? teman saya sudah menyelidikimu. Benar-benar tidak tahu suasana hati. Orang lain, meski tahu itu jebakan, tetap akan terperangkap. Tertarik. Kalau begitu, kau akan meniduriku dulu baru membongkarnya? Itu membuatku tampak tidak menarik. Setelah semuanya berhasil, Zhang Yuxi beri saya 60.000 yuan. Lakukan sesuai kata-kataku. Aku akan memperanguti 1.000. Tidak, meskipun aku bekerja di bidang ini, aku tetap punya etika profesi. Kurang. Tidak. Jika kau setuju tidur denganku, aku akan setuju. Maukah aku akan mengirim bukti perselingkuhanmu, menyebarkannya? Aku pikir kau tidak bisa bertahan di bidang ini lagi, kan? Baik, aku setuju. Sungguh tidak romantis. Kau masih laki-laki. Apa aku seburuk itu? Yue Yao, apa kau kenal paparazzi paling hebat? Away? Suruh dia memata-matai seseorang untukku. Baik, Guru. Serahkan padaku. Minggir. Yue Yuntian, 10 tahun lalu saat ayahmu masih hidup, kau masih seorang hartawan. Dan Yuxi, dia adalah seorang ratu kampus. Kau menghabiskan uang untuk menikahinya. Tapi mulai hari ini, kau tidak akan memiliki apa-apa. Dan aku akan sukses besar. Aku akan menikahi seorang pramugari yang diidamkan semua orang. Apa maksudmu? Yang paling aku benci adalah sikapmu yang munafik. Kalau aku punya uang, apa kau pikir Yuxi akan bersamamu? Kau hanyalah mengandalkan uang keluargamu. Apa hebatmu? Sampah yang tidak aku inginkan. Jika kau peduli, ambil saja. Tidak perlu datang ke depanku untuk pamer.
Ya Yuntian, apa yang kau lakukan? Kau bilang aku sampah. Lalu kau apa? Tempat sampah? Bisa dibilang begitu. Bersamamu lebih menjijikan daripada bersama sampah. Kau. Cepat tanda tangani. Atas dasar apa kau menyuruhku pergi tanpa harta? Jangan kira aku tidak tahu kau berselingkuh. Kita sudah menandatangani perjanjian pranikah. Siapa yang bersalah pada pasangan harus pergi tanpa harta. So these, rumahmu senilai 20 juta dan perusahaan senilai 30 juta, semuanya harus menjadi milikku. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu kita akan ke pengadilan. Yue Yuntian, bisakah kau bertindak seperti pria? Kita berpisah dengan baik-baik. Ini adalah kehormatan terakhir yang kuberikan padamu. Kau ingin martabat, baiklah. Kau setuju? Tapi yang harus pergi tanpa harta adalah dirimu. Apa katamu? Ekmor yang berselingkuh duluan, jadi kamu yang harus keluar tanpa harta. Kamu memfitnah aku. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau menyuruh putri direktur untuk bertugas saat itu hanya untuk menjebakku. Itu salahmu sendiri. Jangan banyak bicara. Cepat tanda tangani. Kamu yang berselingkuh duluan, tapi menyuruhku keluar tanpa harta. Kau betul-betul tidak tahu malu. Aku memang meremehkan ketidakmaluanmu. Kau bilang aku berselingkuh. Apa kau punya buktinya? Kau tidak punya, tapi aku punya. Namun, jika engkau berani tidak menandatangani, aku akan segera mencari orang. Memutar video perselingkuhanmu. Yue Yuntian, gadis pengantar makanan itu, bagaimana kemampuan ranjangnya? Itu khusus kucarikan untukmu. Kalau bukan karena Yuxi, aku sudah menggantikanmu. Yue Yuntian, demi pernikahan kita, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Atau jangan salahkan aku jika kuhancurkan namamu. Terserah kau. Baik, itu kata-katamu sendiri. Putar videonya sekarang. Aku ingin semua orang di dunia melihat wajah asli pria ini. Semuanya, lihatlah. Pria ini di depan istrinya berselingkuh. Selama aku dirawat di rumah sakit, Dia malah mencari orang lain di rumah. orang macam apa ini? Menjijikan sekali. Bagaimana bisa begini? Sungguh tidak cukup memalukan? Pernah lihat yang buka aib orang lain? Pertama kali lihat yang buka aib sendiri. Belum pernah lihat yang setega ini. Mencuri sendiri malah fitnah orang lain. Yue Yuntian, Bahkan jika kau tidak menandatangani, aku juga memiliki cukup bukti untuk membuatmu pergi tanpa harta. Kau yakin? Bagaimana kalau kau lihat sendiri siapa yang diputar di layar? Hei, turunkan semua ponsel, berhenti merekam. Jangan rekam semuanya, berhenti. Coba saja rekam lagi. Percaya tidak aku hancurkan ponselmu? Kau sentuh ponselku lagi, percaya tidak aku bunuh kau? Coba rekam lagi. Berani berbuat tapi takut direkam? Dasar selingkuhan, aku rekam kau. Hei, aku ingat. Perempuan ini sebelumnya adalah Kapten Penerbangan Northwest 1249. Pria ini adalah kopilot. Mereka adalah pasangan. Waktu lalu perempuan itu untuk memfitnah suaminya, melanggar prosedur, hampir membunuh semua penumpang. Pasangan macam ini, melakukan hal seperti ini harus diarak keliling kota. Ini pelanggaran privasi. Hati-hati, aku akan melaporkan kalian. Berhenti merekam. Percaya atau tidak, aku akan menghajar kalian. Kalian berdua masih sombong? Tangkap mereka, beri pelajaran. Jangan pukul, kumohon. Jangan pukul, jangan pukul. Jika terus memukul, akan ada yang mati. Kamu sungguh kejam. Membalas dengan taktik yang sama. Kau menyuap Nightingale untuk menjebakku.
Urusan ini belum selesai denganmu. Sungguh tidak tahu malu. Yang paling ditakuti orang adalah tidak tahu situasi dirinya sekarang, bahkan hatinya tidak sadar. Zhang Yuxi, daripada aku secara resmi mengajukan cerai padamu. Sesuai perjanjian pranikah, aku tahu seperti tanpa pembawa apapun. Rumah ini kamu harus pindah dalam 1 hari. Kalau tidak barang-barangmu, akan kubuang semuanya. Mas, Sebenarnya masalah ini tidak seperti itu. Setelah semua ini terjadi, kau masih bersikeras membantah. Tidakkah kau merasa dirimu sangat konyol? Video itu dibuat oleh AI. Ya, itu dibuat oleh AI. dia sudah menjalani penyelidikan. Apalagi yang bisa kalian katakan? Zhang Yuxi, kau sungguh bodoh membuat masalah di wilayahku. Apa aku akan membiarkanmu berhasil? Siapa yang menelepon polisi? Saya yang melaporkan. Mereka ilegal menyebarkan video porno di bandara yang sangat mengganggu ketertiban umum. Silakan ikut kami. Pak Polisi, bukan begitu. Ini semua salah. Iya Pak Polisi. Ini semua salah paham. 2 orang di video itu bukan kami berdua sama sekali. Ya, bukan kami. Ya, hanya mirip saja. Kau berbohong. Bukankah ini kalian berdua? Begini, polisi, semua yang terjadi ini semua dilakukan olehnya. Kamu. Hal-hal ini jelas kau yang merencanakannya. Dia yang menyuruh. Saya punya usul, karena mereka bilang semua dilakukan pihak lain. Lebih baik kita tangkap semuanya. Jangan lepaskan satu penjahat pun. Yue Yuntian, semua ini ulahmu. Bagaimana mungkin kami mengunggah video kami sendiri? Siapa tahu, mungkin kalian punya hobi aneh. Suka pamer ke orang lain. Kamu. Pergi! Pak Polisi, ini semua kesalahpahaman. Suamiku selama 10 tahun ini aku selalu mencintaimu. Suamiku, tunggu aku kembali. Aku tidak akan bercerai denganmu, suamiku. Guru, bagaimana dengan mereka? Maksimal ditahan 7 hari. Jika setelah keluar, dia masih tidak mau bercerai denganmu, bagaimana ini? Lagi pula, meskipun hasil investigasi Badan Penerbangan tidak akan mempengaruhi pernikahan sipil. Tenang, jika ingin menghancurkannya, biarin IT sama jadi gila dulu. Aku punya caraku sendiri. Zhang Yuxi, jangan pernah menyerah. Karena selanjutnya barulah yang sesungguhnya, nggak menyakitkan hingga tak tertahankan. Mengingat kalian pelanggar pertama, kami memberi keringanan, menahan kalian secara administratif selama 7 hari, denda 2.000 yuan, tanda tangani. Saya tanda tangan. Yue Yuntian. Jiwa rekan yang membuatmu membayar harganya. Semua barang tentang dia. Buang semuanya keluar. Baik, Tuan. Yuntian, aku datang menemuimu. Ketua Dewan. Kenapa kau datang? Yuntian, aku sengaja datang untuk berterima kasih padamu. Ketua Dewan, Anda terlalu sopan. Beda Robert Puput. Yuntian, aku ingin mengundangmu kembali ke Langit Biru. Syaratnya terserah kamu. Baiklah. Etaf, aku mungkin harus menyelesaikan beberapa urusan pribadi. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Oh, ya. Gezio menyuruhku memberitahumu bahwa dia menunggumu di tempat biasa. Hei, putriku pemalu. Kamu harus lebih proaktif. Mengenai kepribadianmu, aku benar-benar mengakuinya. Qinmar, kau bilang kita harus bagaimana sekarang?
Apa hubungannya denganku? Urus saja dirimu sendiri. Hei, bagaimana kau bisa memperlakukan aku seperti ini? Kau kurang jahat. Sejahat-jahatnya, tidak sejahat dirimu. Kau bajingan. Kalau kau mampu, jangan cari aku lagi. Kau ini, bahkan kalau kau berikan gratis, aku tidak mau. Ku mau kemana? Oh ya, hari ini adalah peringatan 6 tahun aku dan Yuntian. Aku akan beli hadiah untuk menenangkannya. Dia pasti akan memaafkan aku. Guru, di sini? Lo Yao, Ada apa kau mencariku? Guru, aku sudah lama diam-diam suka padamu. Sebelumnya kau dan kakak ipar. Sebelumnya kau bersama Jiang Yuxi. Aku terpaksa menyembunyikan perasaanku. Tapi sekarang aku tidak mau lari lagi. Aku ingin berani menyatakan cinta padamu. Guru, aku suka padamu. Bisa kita bersama? Guru. Hei, kalian sedang apa? Bagus, aku sudah tahu. Kaulah yang pertama mencari suamiku. Hei, what yang kalian selalu around? Aku sudah tahu. Kaulah yang pertama mencari suamiku. Suamiku akan segera menceraikanmu. Dia tidak akan ada hubungan lagi denganmu. Pria sebaik ini, kau tidak tahu menghargainya. Apakah salah jika aku menghargainya? Kau ini sungguh. Tamparan ini adalah untukmu, yang tidak tahu malu dan tidak menjaga kesopanan. Jelas. Jelas kau yang menyusup di antara kami. Kaulah yang pertama mencari suamiku. Semuanya cepat lihat. Orang luar memukul istri sah. Tamparan ini adalah balasan atas tamparanmu di bandara. Tamparan ini adalah tamparan yang sudah lama ingin kuberikan padamu. Yuntian, aku salah. Maafkan aku ya. Kau masih ingat hari ini adalah hari jadi kita yang ke-6? Kau jangan setega ini. Yuntian, Berani pura-pura, apa menariknya? aku sudah minta maaf. Apalagi yang kau mau? Berkompromi sajalah, tidak bisa? Urusan kalian berdua akan kuanggap tidak terjadi. Tapi aku harus menjadi yang utama. Dengan wajahmu yang jelek itu, dari mana rasa percaya diri? Pergi bercermin. Aduh, kau... Lo Yao, pulanglah dulu. Setelah ku selesaikan urusan di sini, aku akan menemuimu. Sifu, aku akan selalu menunggumu. Yuntian, Berjilah. Yuntian, Barang-barangmu sudah aku keluarkan. Cepat pindahkan. Kolonel itu yang mencelakai aku. Menyuruh petugas kebersihan membuangnya seperti sampah. Yuntian, jangan begitu kejam ya. Suamiku, Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti berubah. kalau tidak kau boleh bunuh aku. Aku takut mengotori tanganku sendiri. Cepat pergi. Baik, mau cerai? Boleh. Kamu harus memberiku setengah harta. Kau gila. Kau yang pertama mengkhianatiku. Sama-sama. Dulu saat Nightingale mencarimu untuk tidur, bukankah kau juga tidak bisa menahan diri? Tadi di depanku, kau bermesraan dengan si Leo. Kalau ada bukti, Tolong tunjukkan. Kalau tidak ada, Love, kau bicara sembarangan. Jangan salahkan aku mengundangmu ke kantor polisi lagi. kalau kamu tidak memberiku setengah harta, aku tidak akan bercerai denganmu. Keluar, kamu keluar. Yuntian, Halo Kak Liu, aku sangat merindukanmu. Bolehkah aku pergi ke Beidou mencarimu? Kau pasti kehabisan uang, kan? kemarilah. Apapun yang kau mau, kakak berikan. Ya, baik. Yuntian, atas nama ini sudah aku selidiki dengan jelas. Kau lihat sebelumnya, dia sudah sering membodohi para wanita kaya itu. Dia memang tidak pernah diam. Apakah kau punya cara untuk menangkap para wanita kaya itu? Aha, tenang saja. Dia berani memperlakukan putriku seperti ini. Aku sudah menghabiskan 100 juta untuk menggunakan koneksi
memotong semua sumber pendapatan si Chinma itu, dan juga lingkarannya. Dan aku juga menyuruh orang untuk memblokirnya sepenuhnya. Itu sudah cukup. Dengan begitu dia pasti akan nekat. Chinma, aku mohon bukakan pintu. Aku hanya punya kamu sekarang. Pergi kalau masih berisi aku bunuh kau. Hei, Kakak Liu. Jangan khawatir. Jangan khawatir, aku akan segera keluar. Jangan datang. Jangan hubungi lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kejam. Kakak. Ada apa denganmu? Hei. Hei. Kakak Li. Ini aku. Aku sangat merindukanmu. Jangan cari aku lagi. Kau telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Kau sudah di blacklist di lingkaran ini. Yue Yuntian. Kau lagi yang main di belakang? Karena kau ingin mati. Aku akan mewujudkannya. Hima, tolong buka pintu. Si Max. Chinma. Sudahlah, aku memang lemah padamu. Shinmatsu, aku tahu kau yang terbaik padaku. Tidak seperti Yue Yuntian, yang tidak berperasaan itu. Karena kau merasa aku baik padamu, maka janganlah bercerai dengannya. Tunda dan tunggu, setelah dia mati, bukankah semua uang itu jadi milikmu? Kau akan membunuhnya? Bukan membunuh, dia kecelakaan. Tidak ada hubungannya dengan kita. Maksudmu adalah menciptakan kecelakaan? Selama tidak ada jejak, mereka tidak punya bukti. Benar. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Kita begini. Iya. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Kita lakukan begini. Apakah ini bisa berhasil? Pasti berhasil. Setelah dia mati, kita dapatkan puluhan juta darinya. Aku akan mengajakmu ke luar negeri. Oke, habiskan sisa hidup bersama. Baik, karena dia telah memojokkan kita. Jangan salahkan kami jika kami kejam. Zhang Yuxi dan Qinmo, aku percaya kalian pasti akan bertindak nekat. Aku tertunggu kalian bertindak. Biarkan kalian jatuh ke dalam jurang kehancuran yang tak terpulihkan. Mas, aku sudah memikirkannya. Tolong bawa surat perjanjian cerainya. Kamu di mana? Aku di Hotel Shangri-La. Aku ingin memulai dan mengakhiri dengan baik di sini. Tempat kita berhubungan untuk pertama kalinya. Aku juga ingin mengakhirinya di sini. Baik. Aku akan segera ke sana. Halo Mas, parkir di bawah hotel sudah penuh. Parkir mobilmu di pinggir jalan saja. Apakah benar-benar tidak ada ruang lagi? Apakah kau masih ingat pertama kali kita begitu bahagia di sini? Lebih tegaslah. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar tidak bisa lepas darimu. Sejak kecil aku belajar memperbaiki mobil bersama ayah. Nanti. Dia tidak tahu bagaimana ia mati. Kita semua sudah dewasa. Langsung saja. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar tidak bisa tanpamu.
Apa kau benar-benar tidak memberi aku sedikit pun ruang? Kau menjijikkan. Perjanjian cerai, tidakkah akan kutandatangani? Bahkan mati pun tidak. Nah, kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Remnya rusak, dia pasti mati. Remnya rusak. Dia tahu pasti mati. Yuntian, kau benar-benar bisa meramalkan. Apakah videonya sudah direkam? Sudah, Bapak teknisi ini adalah saksi. Mereka berdua sangat jahat. Kalian harus menjerat mereka dengan hukum. Hei, Yuntian, kalau begitu kita pergi lapor polisi sekarang. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka sombong dulu. Sakit mereka sombong sekarang, siapa makin putus asa nantinya. Hei, menurutmu, apa dia akan tahu? Tidak mungkin. Aku Chinmo belum pernah gagal sekalipun. Kali ini pasti berhasil. Artinya, dia akan segera lenyap dari dunia ini. Uangnya akan menjadi milik kita semua. Setelah harta didapatkan, kita bisa pergi ke luar negeri dan bersenang-senang sepuasnya. Halo. Ada yang melaporkan kalian atas pembunuhan. Ikut kami. Setiap kejahatan akan berbuah keburukan. Setiap kebaikan akan berbuah kebaikan. Nah, ini adalah hukum alam yang tak pernah berubah. Jiang Yuxi, Qinmo. Kejahatan kalian bisa dirahasiakan dari langit dan laut. Tetapi kalian tidak pernah menyangka segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan. Jaring karma, ya pada akhirnya tidak akan ada yang luput. Guru! Liao, kau sudah datang, silakan duduk. Guru, hukum langit jelas nyata. Keduanya akhirnya tetap menuju jurang kehancuran diri sendiri. Guru, apa kau baik-baik saja? Liao. Terima kasih untuk waktu ini. Guru, kau memanggilku ke sini? Jangan-jangan hanya untuk mengatakan bahwa kau ingin berterima kasih padaku? Tentu saja bukan. Liao, aku ingat aku pernah bilang padamu sebelumnya. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan mencerimu. Sekarang aku udah menyelesaikan semuanya. Ada juga sudah merapikan perasaanku. Pasti ada pemalam yang tak bisa tidur. Di setiap saat terbangun dari mimpi buruk, aku selalu meneliti hatiku sendiri. Aku memandang bintang-bintang di luar. Aku selalu berpikir, Itameditiro seolah mendorongku untuk melihat ke depan. Aku mengakui, sebelumnya aku buta, hingga salah memberikan perasaan. Guru, aku mengerti dirimu. Liao, sekarang aku baru sadar, kau adalah gadis yang baik. Ketulusanmu, kreatifmu, bagaikan bintang di langit, layak aku lindungi seumur hidupku. Guru, aku sangat tersentuh hari ini. Kau bisa mengatakan semua ini padaku. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. Kau tidak bersalah. Kau tak perlu bersedih lagi. Sedangkan aku rela menjadi bintangmu yang akan selalu menemanimu. Liao, aku suka padamu, tapi akhir-akhir ini aku terus memikirkan tapi waktu. Aku khawatir. Aku tidak dapat mengkawakan keberatan. Aku tidak keberatan. Liao, apa kau benar-benar tidak keberatan dengan hubunganku sebelumnya? Aku benar-benar tidak keberatan. Guru, sebenarnya saat aku masih sekolah, aku sudah menyukaimu. Hanya saja kau tidak pernah tahu. Apa? Kau ingat musim panas itu? Di depan pintu gerbang sekolah, gadis kecil yang kakinya terkilir?
Order era pertekan. Kerana berapa? Aku tadi tidak sengaja jatuh. Pergelangan kakiku sakit sekali. Tidak bisa berjalan. Order aku di sini. Jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Sebentar lagi akan sembuh. Amakan cang mani-mani, rasa sakitnya akan berkurang. Benarkah? Sepertinya benar-benar tidak terlalu sakit lagi. Yue Yao. Ternyata gadis kecil itu adalah kamu. Tapi setelah itu aku pindah sekolah dan tidak pernah bertemu kamu lagi. Tapi namamu selalu tersimpan di hatiku. Yue Yao. Mungkin tidak selalu takdir yang telah ditentukan antara kita. Guru aku juga tidak menyangka suatu hari bisa bertemu denganmu lagi. Mungkin ini yang disebut tak henti-hentinya mengingat, pasti akan ada balasan. Aku akan menggunakan seumur hidupku untuk menjikmu. Guru, lihat hari ini begitu bermakna. Ayo kita berfoto bersama. Baik, semuanya ikut kata Yao Yao. Guru, duduklah. Tiga, dua, satu, yes. Seumur hidup ini, aku pasti akan menghargai orang yang pantas dihargai. Ketua Direktur dan saya sudah menyelesaikan urusan pribadi saya. Ada telepon untuk kembali ke Langit Biru. baik. Saya sudah menunggu momen ini cukup lama. Hahaha. Omong-omong ketua, dia ingin mengajukan permohonan kepada Anda. Oh, silakan. Permohonan disetujui. Permohonan disetujui. Terima kasih, Ketua. Menara 13, Menara 13, Sinan selanjutnya. Siap. Menara 13, Menara 13, silakan. Sinan SS1 siap. Minta lepas landas. Silakan lepas landas. Para penumpang, pesawat akan segera lepas landas. Harap kenakan sabuk pengaman untuk memastikan keselamatan Anda. Harap atur ponsel Anda ke mode penerbangan. Sepertinya semua sudah ditentukan takdir. Menara 13. Menara 13. Akhirnya Kapten Penerbangan Shibei 1014. Yue Yuntian. Pesawat akan mendarat. Dalam sekitar 15 menit. Di sini, saya akan menwipe waktu 2 menit dari kalian. Di menara, ada seorang wanita cantik bernama Si Leyao. Saya ingin mengingatkan beberapa patah kata padanya. Dan juga ingin kalian menjadi saksi, Leyao. Aku tahu, kau sekarang ada di depan monitor. Leyao, Leyao. Dengarkan aku. Leyao. Aku ingin teringatkan, saat aku paling sedih. Kau menyemangatiku. Menemaniku. Sehingga aku bisa cepat keluar dari kegelapan. Dan menyambut langit biru. Aku ingin berkata padamu. Maaf. Telah membuatmu menungguku begitu lama. Dalam beberapa tahun terakhir hidupku, aku telah melewatkan banyak hal. Tapi juga membuatku tahu. Apa yang paling aku inginkan? Siapa orang yang paling ingin aku lindungi? Kita harus menyaksikan
pertumbuhan satu sama lain. Dan juga melihat semua sisi burukmu. Lo Yao, aku mencintaimu. Aku berpikir hubungan kita bisa menjadi lebih serius. Lo Yao, nikahlah denganku. Ayo, Kak. Hebat banget. Nikahi dia. Nikahi dia? Nikahi dia. Nikahi dia? Le Yao, ini adalah cincin yang Yue Yuntian titipkan untukmu. Kalian jahat. Ternyata kalian sudah tahu dari awal. Orang sepertimu, pantaskah kau minum air? Aku bukan. Masih berani membantah, menggoda lelaki lain, membunuh suamimu sendiri. Kau bukan orang jahat. Lalu apa? Sejujurnya, akulah yang menusuk. Suamiku yang selingkuh, makanya aku di sini. Kalian semua sama saja. Kalian semua pantas mati. Coba kau lihat. Wajahnya yang cantik ini, jika ditambahkan beberapa goresan, Apakah dia masih akan menggoda? lelaki lain, Coba saja kau akan tahu. Kalian mau apa? Ada orang baru, ku dengar kau hampir membunuh orang. Tempat ini harus patuh aturan. Aturan apa? Tentu saja, aturan untuk tidak menjadi manusia. Sahabat, Sambutlah anggota baru kita. Jika kalian berani, bunuh saja aku. Tenang saja, ini baru salam perkenalan, kau sebaiknya patuh. Karena kau telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Yue Yuntian. Tunggu saja. Aku tak akan berdamai denganmu. Guru ini? kau panggil aku apa? Guru, ada apa? Ada masalah? Ya Mal, kita akan menikah minggu depan. Kau harus panggil aku suami sekarang. Aku masih belum terbiasa. Ya Mal, ini rumah baru kita. Semuanya sesuai dengan gaya yang kau suka. Apakah kau suka? Aku sangat suka. Guru, rumahmu yang sebelumnya. Sudah kejual. Ada barang pancing buruk di dalamnya. Biarkan itu hilang sepenuhnya. Bukan. Yang lebih penting, aku ingin bersamamu memulai hidup yang lebih indah. Di rumah itu akan penuh dengan kenangan indah. Aku akan menghargaimu, selalu menemanimu. Direktur Yuntian, aku bilang, kenapa kau belum mengganti panggilanmu? Ayah lama tua. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana persiapan pernikahan? Kalian minggu depan. Awat saya betul-betul Warna Smart. Ayah mertua, tenang saja. Semuanya sudah saya siapkan. Saya kurang pernah siapkan villa baru untuk Yao Yao dan juga kamar untuk ayah. Kapanpun ayah siap, boleh langsung pindah. Nat, kita sekeluarga akan hidup bersama. Edition bakti ya. Begitu ya. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian para muda. Guru, kamu benar-benar baik padaku. Sejujurnya sejak ibuku meninggal, aku selalu merasa ayahku kesepian. Dulu aku khawatir, jika suatu hari aku menikah, ayahku sendirian akan sangat kesepian. Melihat ketulusanmu, aku akan panggil kamu suami saja. Kamu panggil aku apa tadi? Suaranya terlalu pelan, awet tidak jaket. Kamu jahat, sengaja ya? Aku hanya ingin dengar sekali lagi, panggil sekali lagi dong. Ya, Ma, kamu cantik sekali hari ini.
Terima kasih, Ayah. Yuntian, hari ini aku menitipkan Yao padamu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Paman, tenanglah. Aku dapat akan memperlakukan Yao dengan baik dan membuatnya terbahagia. Yue Yuntian, apakah kau bersedia menikahi si Liao? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, baik dalam sehat maupun sakit. Menghargai dan menyayanginya sampai selama-lamanya. Ya, aku bersedia. Si Liao, apakah kau bersedia menikahi Yue Yuntian? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, baik dalam sehat maupun sakit. Menghargai dan menyayanginya sampai selama-lamanya. Ya, aku bersedia. Sekarang, aku menyatakan mulai kalian resmi menjadi suami istri. Sekarang pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Hari ini aku melihat kamu dan Yao bahagia. Aku pun akhirnya bisa lega. Aku akan selalu membuat Yao bahagia. Ayah sudah larut. Ayah sebaiknya istirahat lebih awal. Baik. Kalian juga istirahat lebih awal. Ayo, Peg. Aku pergi, Ayah. Baik. Coba tebak, apa itu yang banyak kerahan pada aku? Kamu harus baik padaku. Ayah kadang suka cerewet. Jangan merasa terganggu ya. Tidak. Aku suka The Person terus satu keluarga besar. Apa? Maksudku, sudah saatnya kita punya anak. Selamat, ini tanda kehamilan. Kamu hamil. 10 tahun, akhirnya kita punya anak. Aku banget orange tip ya. Yuntian, lihat toko ini. Mau masuk dan lihat. Lihat ini sekarang. Bukankah terlalu cepat? Ayo. Bagaimana dekin yang ini? Kalau kamu eksperimen dipakai, pasti cantik sepertimu. Bagaimana kalau anak laki-laki? Kau tak bisa membuat putra kecil kita memakai rok. Kalau begitu yang ini. Kalau anak laki-laki dipakai, pasti sangat tampan. Tuan, Anda punya selera bagus. Sebuah bajuan. Impor dari Eropa, katun organik. Ramah kulit bayi, tanpa bahan tambahan. Satu set 3.888 yuan. Bungkus. Ke satu untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan. Yuntian, anaknya belum lahir. Kamu beli sebanyak ini. Yao. Aku ingin anak kita. Mulai dari hari pertama kelahiran, merasakan cita kita yang penuh. Yuntian, aku ke toilet. Tunggu di sini. Baik. Aku di sini. Panggil aku jika ada apa-apa. Kenapa lama sekali? Nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Yao. Yao mau. Maaf, aku cari orang. Yao mau. Siapa yang melakukannya? Yao mau. Yao. Cepat bangun. Yuntian, ini di mana? Jangan takut. Di manapun, asalkan kita bersama sudah cukup. Sungguh mengharukan. Bahkan kapten dan istrinya diikat bersama, masih pamer kemesraan. Cima, kamu mau apa? Mau apa?
Tentu saja aku akan menyelesaikan apa yang belum aku selesaikan. Chinmo, kamu orang jahat. Saat persoalan itu hadapi aku. Akulah yang memasukkanmu ke penjara. Jangan sakiti dia. Lepaskan si Leo. Kamu benar-benar menganggapku bodoh? Jika tidak ada si Leo, bisakah kau begitu cepat memasukkanku ke penjara? Kalian berdua hari ini harus mati di tanganku. Apapun yang kau mau, aku akan lakukan. Asalkan kau melepaskannya. Baik. Tatapan Kapten Yue saat memohon, aku sangat suka melihatnya. Yue Yuntian, ini yang kau katakan. Asalkan kau berhasil membuatku senang, aku akan melepaskan si Leo. Yue Yuntian. Jangan. Aku ingin kau menggonggong seperti anjing. Maaf ya, tadi HP-ku lupa dihidupkan, tidak merekam. Awards. Ulangi sekali lagi. Chinmo, kamu orang jahat. Apa? Istri kapten tidak mau pergi. Kimo. Kamu berjanji padaku. Kenapa buru-buru aku berjanji melepaskanmu? Tapi tidak berjanji. Untuk anak yang ada di perutmu. Shema, kamu bukan manusia. Yue Yuntian, kau tahu di penjara apa yang paling menyakitkan? And itu Hyderabad. Kau menghancurkan seluruh hidupku. Kenapa kamu bisa punya anak? Kenapa kamu bisa bahagia? Berhenti. Jiang Yuxi. Hal menyenangkan seperti ini. Bagaimana bisa tidak mengajakku? Lupa. Ya, lupa. Atau kepercayaan dulu sudah hilang? Apa? Mundur sedikit. Tunggu aku memotong mereka, kau baru bakar. Benar-benar menjijikkan. Bahkan mati pun harus terikat bersama. Hari ini adalah karma kalian. Matilah. Jiang Yuxi. Kau. Shima, 10 tahun ini aku banyak berpikir di penjara. Jika dulu tidak ada dirimu, apakah Skullsinak akan mendapatkan nasib seperti ini hari ini? Hanya saja aku tidak menyangka kau ternyata tidak mau berubah. Setelah keluar dari penjara, masih terus menyakiti mereka. Inilah karmamu. Selamat ya. Ini bayi kembar laki-laki dan perempuan? Bagus sekali. Bagaimana keadaan istriku? Kondisi ibu bersalin baik. Sedang dicait. Sebentar lagi bisa kembali ke bangsal. Terima kasih. Yue Yuntian. Semoga kau bahagia. Permisi. Yuntian. Yuxi. Kenapa kau di sini? Saya datang beli sesuatu. Kau juga datang beli sesuatu? Yuel baru-baru ini menjadi kecanduan kopi. Yuxi. Dan sebelum... Terima kasih. Yuntian, apa yang kau katakan? Sebenarnya itu salahku. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Anggap saja ini permintaan maafku. Ambil kartu ini. Kau membutuhkannya sekarang. Itu senap lanjut. Jaga dirimu baik-baik. Yuntian, yang paling kubutuhkan sekarang sebenarnya bukan ini. Lalu apa? Sekarang aku sendirian tanpa ada yang menyadar. Aku harap kau bisa memelukku. Biarkan aku tahu kau sudah memaafkanku. Biarkan aku merasa aku masih hidup untuk memulai lagi. Baik, Az. Kita bisa bercerai. Kamu harus memberiku setengah harta. Kau gila. Kamu yang pertama mengkhianatiku. Sungguh... Cek di podcast.
Bagaimanapun, Aku berharap kamu bisa memulai hidup baru. Yuntian, aku punya pertanyaan. Aku tidak tahu apakah harus bertanya padamu. Apa? Jika sekarang tidak ada si Leyao, apakah kita bisa tetap bersama? Aku hanya bertanya, jangan ambil hati. Aku pergi dulu. Yuntian, Kemana pergi? Kenapa lama sekali baru pulang? Aku membelikanmu buah yang kamu suka. Benarkah? Dibeli di supermarket mana? Akhir-akhir ini ada beberapa toko baru di sekitar sini. Tidak tahu yang mana lebih segar. Yao Yao baru saja melahirkan. Tidak boleh kaget. Beberapa kali. Sebaiknya jangan membuatnya khawatir. Supermarket dua-dua di sebelah barat. Melon Meadow lebih segar. Padahal di supermarket Javu di sebelah timur. Yuntian, kenapa kau membohongiku? Apa karena Jiang Yuxi? Benarkah? Sudah larut? Aku mengantuk? Kamu juga istirahatlah. Selamat siang, Tuan. Ini adalah suplemen kesehatan wanita terbaru. Sangat cocok untuk perawatan pasca melahirkan. Dapat meredakan kecemasan mental, memperbaiki tidur. Semua yang di etalase ini saya ambil. Yuntian, kukira siapa yang bercanda denganku? I would take part it. Kebetulan sebentar lagi hari raya. Ini adalah edisi terbatas toko kami. Sangat efektif untuk perawatan pasca melahirkan. Anggap saja ini hadiahku untuk Leyao. Baik, kalau yang ini dan ini. Semua dibungkus. Saya bayar dengan kartu. Tidak usah. Anggap saja ini hadiah dariku. Pria. Memang semuanya menginginkan cahaya bulan putih. Dan juga tidak rela melepaskan mawar merah. Ini yang kamu tinggalkan waktu lalu. Mengapa Jiang Yuxi justru muncul saat ini? Mungkinkah pertemuan kebetulan hari itu? Benar-benar hanya kebetulan? Ya Allah, sengapa tidak istirahat lebih lama? Yuntian, mari kita bicara. Ada apa? Apa ini? Sampai kapan kau berniat membohongiku? Apa? Satu. Jangan rusak. Apa katamu? Kau benar-benar menganggap barang rusak ini begitu penting? Yue Yuntian? Katakan padaku, apa sebenarnya alasannya? Yao Yao, apakah kau sudah tahu semuanya? Bagus. Yue Yuntian, sudah tidak berpura-pura lagi kan? Aku sudah lama tahu kau pergi menemui Jiang Yuxi. Ya, karena kau sudah tahu semuanya, maka serahkan saja pada pengacara. Berikan padaku. Barang yang diberikan Jiang Yuxi padamu, kau sangat menghargainya ya. Ternyata di hatimu masih ada tempat untuknya. Kau benar-benar akan demi dia bercerai denganku? Yao Mao. Apa katamu? Apakah kau salah paham? Ini adalah bukti Jiang Yuxi meracunimu. Bukti? Karena kejadian terakhir, aku harus sangat berhati-hati. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawamu dan anak ini. Daripada percaya bahwa Jiang Yuxi akan berubah, aku lebih percaya pada prinsip bahwa sifat sulit diubah. Jiang Yuxi sengaja mendekatiku. Lalu ingin memanfaatkan orang lain untuk membunuh dengan tangan lain. Ya, benar. Jika dia seperti Qin Mo, membalas dendam pada kita, itu hanya akan merugikan kedua belah pihak. Tetapi, dia berpura-pura mendekatiku, menipuku untuk mendapatkan kepercayaanku, kemudian terus berpura-pura sengsara dan meminta belas kasih. Ini adalah suplemen kesehatan yang dimaksud yang terkandung di dalamnya. Itu benar makanan berkepala jika digunakan sendiri. Tetapi, jika dikonsumsi bersama kopi dan diminum lebih dari 3 hari berturut-turut, ada atebunan public games ya. Saat itu, saat kau bertemu dengannya di supermarket, aku bawa saya timbalikan kopi. Itu memperkuat bahwa kau punya kebiasaan minum kopi. Aku tidak bisa mempercayai air mata buaya. Aku melalui tadi kejadian teknik, aku harus menyingkirkannya. Jadi kau membalas dengan tipu daya untuk memancing ular keluar dari lubang. Yuntian, aku salah paham padamu. Aku pikir kau sengaja menyembunyikan nama supermarket. Itu adalah
untuk bodoh. Aku hanya khawatir padamu.